Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini kita bahas The Darkness of Catholicism atau kegelapan nalar Pendeta Patrick Smith. Jadi dalam video terakhirnya, pendeta yang terhormat Patrick Smith membuka dengan kalimat dramatis, welcome back to the darkness of Catholicism. Sayangnya, yang gelap justru adalah cara berpikirnya. Dia mengklaim mencintai umat Katolik, tapi menyebut gereja Katolik sebagai kegelapan. Ini seperti berkata, saya cinta orang kulit hitam, tapi saya benci warna hitam. Maaf ya Pak Pendeta, itu bukan cinta. Itu namanya kemunafikan linguistik dengan aroma sektarianisme. Pendeta Patrick Smith ini berulang kali menyalahkan Romo Katolik yang katanya menyerang Protestan. Lucunya, videonya justru penuh tuduhan, kebencian, dan misrepresentasi terhadap Katolik. Ironi bukan? Yang menuduh diserang, padahal dia yang memulai tembakan. Dia menuduh gereja Katolik membanggakan struktur dan sistemnya, bukan Injil. Tapi sejenak ya, mari kita bertanya, apakah Pendeta Patrick tidak sadar bahwa Injil yang ia yakini adalah hasil pemotongan versi pribadi dari sejarah gereja? Injil tanpa tradisi, tanpa magisterium, dan tanpa sakramen hanyalah brosur motivasi spiritual yang diklaim Alkitabiah, tapi kehilangan tubuh dan darah inkarnasinya. Lalu muncul mantra klise, yang penting Injil, bukan institusi. Sayangnya, Injil turun melalui institusi. Kristus mendirikan gereja, bukan buku panduan. Gereja bukan penumpang sampingan dari keselamatan, tetapi tubuh Kristus itu sendiri. Ingat, Efesus bab 1 ayat 23. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus saja tanpa gereja, Anda sebenarnya sedang memenggal tubuh dari kepalanya. Kriminalitas ini dikenal sebagai mutilasi. Patrick Smith juga mendengung soal Injil sejati yang katanya hanya ada dalam Protestantisme. Tapi kalau Injil hanya berdasarkan pada iman pribadi dan tafsir masing-masing, mengapa 60.000 denominasi? Ada 60.000 denominasi yang saling bertentangan. Hitung sendiri bro, saya tidak mau hitung, memusingkan. Ensiklopedia bilang ini Protestan selalu. Karena begitu selesai dihitung, saat itu pula sudah ada denom baru. Mati kita mau hitung itu denom Protestan. Terakhir, dia mengklaim, saya hanya ingin menyeimbangkan narasi publik karena terlalu banyak Romo Katolik di YouTube. Oh ya, jadi karena jumlah YouTuber Katolik bertambah, maka kebenaran harus diseimbangkan. Sejak kapan kebenaran tergantung kuantitas konten YouTube? Logika ini tidak layak dipakai dalam debat warung kopi, apalagi dalam diskusi teologi. Nah, setelah pengantar yang penuh emosi dan dugaan, Pendeta Patrick Smith menyodorkan kesaksian Audrey sebagai kitab suci tambahan lengkap dengan 10 alasan anti-Katolik yang lebih mirip daftar kesalahpahaman daripada kritik teologis. Kesaksian ini akan kita telanjangi satu persatu, tidak dengan emosi, tapi dengan logika, sejarah, kitab suci yang utuh, dan akal sehat yang tak tertutup kabut sektarianisme. Bersiaplah melihat bukan kegelapan Katolik, tapi kegelapan argumen dari mereka yang menolak terang gereja kudus. Gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. So, ada 10 alasan meninggalkan gereja Katolik, a.k.a. atau 10 bukti tidak mengerti apa-apa. Poin pertama, Katolik percaya keselamatan dari usaha sendiri. Tuduhan klasik yang sudah usang. Si penuduh tampaknya belum pernah membuka katekismus gereja Katolik, apalagi membaca Konsili Trente. Gereja Katolik secara eksplisit mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh rahmat melalui iman yang bekerja dalam kasih. Lihat Efesus bab 2 ayat 8-10, Yakobus bab 2 ayat 24. Katolik tidak mengajarkan usaha sendiri. Itu yang dia bayangkan dari jauh sambil memicingkan mata dan menutup telinga. Poin yang kedua, Mariologi Katolik adalah ajaran buatan manusia.
Lucu ya. Mereka memproklamasikan sola scriptura, tapi segera menolak fakta bahwa Maria disebut penuh rahmat. Lukas bab 1 ayat 28. Ibu Tuhan. Lukas bab 1 ayat 43. Dan nubuat bahwa semua bangsa akan menyebutku berbahagia. Lukas 1:48. Jadi siapa yang sebenarnya mengabaikan Alkitab? Mungkin yang lebih bahaya adalah menyembah kitab sambil menolak isinya. Poin yang ketiga, paus setara dengan Allah. Serius, ini instrumen yang bahkan anak sekolah pun malu mengulang. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa paus adalah Tuhan, tidak pernah. Infalibilitas bukan berarti paus itu tidak pernah salah. Ya, Paulus misalnya tidak pernah salah kan? Tapi bahwa dalam kondisi tertentu ajaran iman dan moralnya dijaga oleh Roh Kudus dari kesalahan. Contoh kasusnya adalah Nabi Daud. Mazmurnya dipakai Protestan tanpa tereng aling-aling. Ini bukan ilahisasi, tapi proteksi, dan tentunya sesuatu yang tidak dimiliki oleh 60.000 denominasi. Poin yang keempat, berdoa kepada para kudus sama dengan menganggap mereka maha tahu. Oh ya, berdoa kepada para kudus bukan berarti mereka maha tahu, tapi bahwa mereka hidup dalam Kristus. Lihat Wahyu bab 5 ayat 8. Dan Kristus dapat menyampaikan permohonan kita kepada mereka. Kalau Anda percaya Kristus sanggup menyampaikan doa Anda, mengapa Anda membatasi kemampuan tubuh mistiknya sendiri? Tidak tahu kenapa. Yang kelima, patung sama dengan penyembahan berhala. Ini lelucon tua yang tidak akan pernah mati. Tuhan menyuruh Musa membuat patung ular tembaga. Bilangan 21 ayat 8-9. Dan bait suci Salomo dipenuhi ukiran kerub. 1 Raja-Raja bab 6 ayat 23-29. Patung tidak otomatis berhala, kecuali Anda menyembahnya. Mungkin kesalahpahaman ini berasal dari ketakutan mendalam terhadap seni dan simbol, atau sekedar trauma estetika. Poin yang keenam, api penyucian tidak alkitabiah. 1 Korintus bab 3 ayat 15 dan 2 Makabe 12:46 berkata lain. Tapi tentu kitab Makabe sudah dicoret dari Alkitab oleh Martin Luther karena terlalu Katolik. Gampang ya, kalau ayatnya tidak cocok, hapus saja. Seperti anak kecil menghapus soal ujian agar nilainya 100. Ya, 100 untuk Protestan. Poin yang ketujuh, pengakuan dosa kepada imam tidak alkitabiah. Lihat Yohanes 20, 22-23. Siapa yang dosanya kamu ampuni, dosanya diampuni. Tapi ya, ayat ini mungkin terlalu Katolik ya, jadi dianggap tidak berlaku. Ironisnya, mereka berkata iman hanya pada Alkitab, tapi memotong bagian-bagian yang tidak cocok dengan iman mereka. Ironis sekali ya. Yang kedelapan, transubstansiasi sama dengan Yesus dikorbankan ulang. Lagi-lagi salah kaprah. Misa bukan pengulangan korban, tapi partisipasi sakramental dalam kurban yang satu dan kekal. Seperti Anda memutar ulang video perkawinan, bukan berarti Anda menikah ulang, bukan. Tapi bagi yang hanya mengenal simbolisme kosong, misteri inkarnasional tentu sulit dicerna. Poin yang ke-9, imamat Katolik sama dengan struktur palsu. Satu lagi tuduhan yang lucu. Kalau semua orang jadi imam, lalu siapa yang memimpin Ekaristi? Atau semua jadi gembala dan tidak ada kawanan? Petrus dan Paulus sendiri mengangkat presbiteros dan episkopos. Lihat Kisah Para Rasul bab 14 ayat 23, Titus bab 1 ayat 5. Jadi bukan cuma kita semua imam, tapi ada struktur, ya, ada struktur dalam tubuh Kristus, bukan jaringan acak pencet-pencet saja. Gitu. Dan poin yang ke-10, doa rosario sama dengan pengulangan sia-sia. Tentu, Yesus berkata jangan berdoa dengan pengulangan sia-sia, tapi dia tidak pernah melarang doa yang tekun dan diulang dalam iman. Lihat Lukas bab 18 ayat 1-7. Doa rosario itu meditasi kitab suci, bukan mantra magis, tapi ya, bagi yang alergi pada keheningan dan refleksi, tentu rosario terasa asing sekali. So, 10 alasan ini tidak lain adalah 10 ilustrasi dari ignoransi historis, selektif kutip ayat,
salah kaprah doktrin Katolik dan logika tambal sulam. Dan tentu, kebanggaan pada subjektivitas pribadi seolah pengalaman emosional cukup untuk membatalkan 2000 tahun sejarah gereja. Kalau iman Anda bergantung pada pengalaman pribadi, ya jangan heran kalau setiap minggu bisa ganti gereja. Gereja Katolik bukan sempurna karena umatnya, tapi karena Kristus yang menjaganya dalam sejarah dari satu iman, satu baptisan, dan satu Tuhan. So, 10 alasan untuk berhenti menjadi Protestan. Tidak sampai 10, satu saja. Inkonsistensi.